Halo, assalamualaikum sahabat Rajut. Berjumpa lagi dengan Pirajut Project. Sebelum nonton videonya, jangan lupa di subscribe dulu. Terima kasih. Nah, kita sediakan hook nomor 3. Di ini saya pakai nomor 3, tapi sebaiknya teman-teman pakai nomor 4. Nah, di sini langsung saja ya. Kita akan membuat tas granny menggunakan benang-benang sisa. Nah, seperti ini ya. Perintilan kecil-kecil ini kan nggak dipakai. Nah, sekarang kita manfaatin buat granny. Lalu untuk sambungannya nanti granny terakhirnya, row terakhir saya pakai warna yang polos ini. Jadi mau pakai satu warna untuk menyambungnya nanti. Ya, mau pakai yang sisa juga boleh. Misalkan nggak mau pakai yang polos, disesuaikan dengan selera. Nah, ini granny-nya. Granny yang akan kita buat seperti ini, simple ya. Pertama kita akan buat 4 row granny-nya. Ini saya pakai warna kuning untuk tengahnya. Bismillah, kita mulai. Oh ya, untuk hook nomor 3 atau nomor 4 ya. Nah, ini saya pakai nomor 3, nanti akan saya longgarin sedikit karena ini harusnya pakai nomor 4. Kita buat chain sebanyak 5 kali, 5 chain. Nah, ini yang pertama itu termasuk ya, jadi tidak ada slip knot. Jadi 5 chain, lalu slip stitch ke loop yang pertama, ke chain yang pertama. Ini sangat mudah ya, saya rasa ini cocok juga untuk pemula yang baru belajar rajut. Nah, seperti ini. Lalu buat lagi chain 3 kali seperti ini. Lalu buat DC, di ringnya ini diisi dengan 15 DC. Jadi nanti total DC nya ada 16 termasuk 3 chain yang pertama. 5 dilanjutkan sampai ke 15 atau 16 DC. Kenapa tidak pakai magic ring? Saya lebih pilih pakai chain itu karena lebih kuat. Kalau magic ring itu kalau kita hanya pakai satu lilit aja rawan nanti suatu saat tasnya brudul. Soalnya pengalaman ya, jadi saya ganti dengan magic ring. Nah, ini berikutnya, lalu sudah sampai ini kita slip stitch ke loop yang ketiga di chain ya. Nah, ini lalu putus benang karena kita akan ganti warna. Nah, seperti ini. Ini juga tengahnya, lubang tengahnya nggak terlalu besar ya. Diusahakan buat chainnya itu agak kecil gitu, jadi nanti lubangnya nggak terlalu besar. Nah, ini untuk row kedua saya pakai warna putih. Ini tekstur benang yang putih ini agak lentur ya, tapi tidak apa-apa, masih bisa, dia playnya juga masih agak kecil. Nih, kita buat chain 3 kali, lalu dimasukkan di loop yang sama, DC 1 kali, lalu masukkan lagi buat DC, tapi di sini ditunda, jangan dimasukkan, jadi hanya setengah, lalu ambil lagi 1 kali lagi, masuk di loop yang sama. Nah, ini baru disatukan di tog, jadi 2 DC tog. Nah, seperti ini, lalu buat chain 1 kali, lalu di loop berikutnya buat 1 DC, tunda, ambil lagi 1 DC setengah, lalu disatukan. Nah, seperti ini, 2 DC tog, lalu berikutnya jangan dikasih chain dulu, masih 2 DC tog. Nah, seperti ini.
Setelah 2 kelopak ini lalu kita buat chain sebanyak 3 chain, lalu masukkan di loop berikutnya, buat sama seperti sebelumnya 2 DC tog di loop yang sama. Nah seperti ini. Jadi setiap kelopak itu ada di 2 DC ya, ada di 2 loop, dengan satu loopnya diisi dengan 2 DC tog, lalu chain 1 kali. Nah ini dilanjutkan buat sebanyak 4 bagian, buat 4 sudut atau 8 kelopak. Nah ini hanya tinggal dikerjakan pengulangan sekarang, chain 3 lagi, lalu lanjut kelopak berikutnya. Nah seperti ini, mudah ya. Nah ini ada yang sudah jadi seperti ini, 4 sudut. Kita lanjut ke row yang ketiga, warna yang ketiga. Jadi benang-benang sisanya bermanfaat ya, bisa menjadi cuan. Ini dilanjut seperti ini caranya. Kalau saya bebas ya, kalau buat dasarnya awalnya itu teman-teman nyaman yang kayak gimana. Saya dengan chain 3 selalu. Lalu ini buat DC 4 kali 3 ya, 4 itu dengan chain yang pertama 3 tadi, lalu buat chain 3 kali, lalu DC lagi di tempat yang sama 4 kali, DC 4, lalu chain 1. Nah kita masuk ke sini, ke chain yang tadi di row sebelumnya, buat DC sebanyak 4. Jadi setiap bagian itu DC nya 4 ya, bukan 3. Saya sudah coba 3 tapi mengkerut, nggak sesuai, jadi pasnya itu di 4. Nah ini dilanjutkan, mudah ya. Untuk teman-teman yang sudah ahli mungkin ini bisa di skip, tapi saya buat ini panduan mungkin teman-teman, untuk teman-teman pemula yang baru belajar rajut. Nah seperti ini membuat granny-nya. Dilanjutkan. Nah seperti ini, dilanjutkan sampai terbentuk kotak. Ini sudah di bagian akhir. Jangan lupa dikasih chain dulu 1, lalu slip stitch, lalu putus benang lagi. Nah seperti ini. Lalu kita lanjut ke row keempat, warna keempat. Ini warna keempat, caranya sama dengan row 3 ya. Saya selalu mulai dari sudut ini, lalu benang sisanya itu ditumpuk aja, jadi biar kuat dan tidak terlihat nanti tidak terlalu banyak sisa-sisa benang. Nah ini row keempat dikerjakan, pengerjaannya sama dengan row 3. Seperti ini, dilanjutkan. Nah nanti jadi seperti ini. Ini buat sebanyak 15 piece ya granny-nya.
Kalau untuk ukuran granny ini saya tidak ukur, karena kalaupun diukur, karena pengerjaan kita udah pasti beda-beda ya, apalagi bahan yang digunakan juga kalau beda udah pasti beda, jadi diukur hasil masing-masing. Nah ini saya sudah ada 15 granny dengan warna tengahnya, warna bunganya itu sama semua, kuning dan salem, tapi selebihnya warna-warni. Tapi ini semua menggunakan bahan sisa, kecuali yang untuk sambungannya nanti. Nah ini teman-teman buat 15 seperti ini. Lalu selanjutnya kita bagian menyambung. Nah untuk menyambungnya ini saya pakai warna yang satu warna. Saya pakai satu warna yang ini. Untuk yang warna-warni juga ada. Kayak ini saya membuat yang satu warna. Caranya sama ya, kita buat ini untuk granny pertama yang sambung, buat granny utuh sama seperti row keempat, buat granny utuh, berarti ini row kelima ya. Ini buat granny utuh dulu ya, sama seperti row 4. Dilanjutkan ini buat granny utuh sama seperti row 4. Selesaikan. Nah ini sudah jadi granny utuh 1 dengan 5 row. Nah lalu teman-teman sisihkan dulu. Nah ini 5 row ya. Ini untuk yang pertama, ini untuk bagian bawah, jadi kita mulai nyambungnya itu dari bawah. Untuk penyambungan granny mulainya dari bagian bawah, lalu lanjut ke granny kedua. Nah ini lanjut ke granny kedua. Sebentar saya pilih-pilih warna dulu, maunya warna yang mana. Nah saya pilih warna ini. Ini buat untuk awal selalu seperti ini ya, buat dulu DC di sudut, lalu dikerjakan satu sisi granny ini, lalu dikerjakan satu sisi. Nah ini bisa langsung yang bagian sudut ya. Langsung disambung di sini. Lalu buat lagi DC 3 di 4 di tempat yang sama. Ini sudut ya. Jadi mulainya selalu dari sudut. Seperti ini. Ini tanpa chain, langsung ditinggalkan lalu masuk ke sini. Cara sambungnya sama dengan membuat tas granny, dahlia granny ya. Yang dahlia sama, penyambungannya sama seperti itu. Lalu masukkan ke sini. DC 4. DC 4 lagi. Mudah ya.
Nah, ini yang sudut diberi chain dulu satu kali chain, lalu masukkan ke sini, chain lagi satu kali, lalu chain satu, lalu buat DC lagi 4 di tempat yang sama. Nah, ini dilanjutkan ya sampai membentuk granny lagi, ketemu dengan sambungan yang tadi. Nah, seperti ini dilanjutkan putar sampai ke sini. Ini sudah di sambungan, chain satu kali, lalu slip stitch. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke granny yang ketiga. Nah, ini untuk granny yang ketiga, biar nanti muternya nggak terlalu banyak, di sini kita buat dulu satu sisi ya. Nah, seperti ini, buat satu sisi. Jadi disisakan 3 sisi. Mulainya sama ya seperti yang tadi, di sudut dulu. Nah, ini kan posisinya begini. Ini yang pertama tadi membentuk segitiga. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Kasih chain satu, lalu masukkannya ke sini. Dilanjutkan seperti ini, sama ya. Nah, ini sudah di sudut. Nah, untuk sudut ini bisa teman-teman ambil dari sini. Yang ini ya. Bisa juga dari sini, tapi kalau saya pilih yang ini. Chain satu kali, lalu DC lagi 4 kali di tempat yang sama. Sekarang ke sini, belok. Nah, seperti ini mudah ya. Lanjutkan.
Nah, ini sudut. Nah, seperti ini dilanjutkan sampai ke sambungan. Ini granny ketiga. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman lanjutkan untuk pengerjaan sudut sebelah kiri ini. Sama ya pengerjaannya. Untuk mempersingkat durasi mungkin akan saya skip yang ini. Nah, pengerjaannya sama. Caranya seperti tadi. Nah, mulainya dari sini ya. Dari sudut yang tengah ini mulainya. Nah, mulainya dari sini. Jadi mulainya dari yang tengah-tengah. Nanti ini diisi dulu, teman-teman buat dulu, sama selalu diisi satu sisi. Nah, seperti ini dari sini ya. Nah, ini dari sini pengerjaannya. Saya pilih yang ini atau mau yang ini boleh. Yang ini juga bisa. Nah, ini dilanjutkan ya. Mungkin di sini akan saya skip karena pengerjaannya sama seperti yang sebelumnya. Seperti itu. Nanti ketemu di granny untuk bagian tengah, berarti granny yang ke-6. Nah, ini teman-teman lanjutkan. Nah, jadinya seperti ini setelah dua sisi dikerjakan. Nah, sekarang kita kerjakan di granny yang ke-6 bagian tengah. Sama ya, sudah diisi satu sisi, jadi nanti teman-teman gak terlalu banyak muternya. Nah, ini dikerjakan dari sini, dari sudut yang ini. Nah, dari sini ke sini, lalu ke sini, muter lagi. Nah, begini cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya sama. Mulainya dari sini ya, lalu ke sini muter. Diperhatikan posisinya jangan sampai kebalik. Nah, ini sama ya untuk pengerjaan. Jadi untuk mempersingkat durasi saya skip. Nanti ini teman-teman kerjakan kiri kanan. Sama pengerjaannya, selalu mulai dari arah kanan ke kiri. Nah, ini dilanjutkan seperti itu. Nah, ini sudah selesai dikerjakan yang bagian tengah granny ke-6 dan ke-7, dua sisi. Lalu kita lanjut sisi yang ini. Nah, begini nanti bentuknya. Nah, posisinya seperti ini. Kita lanjut ini granny yang ke-8 untuk bagian samping. Jadi di sini untuk posisi granny-nya seperti ini. Nah, seperti ini.
Nah, ini kita mulai granny yang ke-8. Yang ke-8 ini agak rumit, tapi sebetulnya enggak juga. Kita mulai dari sini. Nanti seperti ini ya. Yang akan kita kerjakan sudut ke kiri. Ini dilanjutkan sampai ke sudut. Nah, ini sudah di bagian sudut. Mudah ya, semoga mudah dipahami. Untuk teman-teman yang sudah ahli, yang sudah pintar merajut, mungkin ini agak sedikit membosankan, tapi kenapa saya buat sedikit lebih detail? Karena saya membuat panduan ini juga untuk para pemula yang mungkin menemukan channel YouTube saya seperti itu. Nah, ini teman-teman kerjakan sampai ke sini. Nah, ini sudut ya, kerjakan seperti ini. Nah, ini sudah selesai sampai ke sini, lalu sisi satunya juga pengerjaannya sama. Ini teman-teman kerjakan sudut satunya lagi seperti ini. Nah, yang ini pengerjaannya sama. Ini akan saya skip sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai dikerjakan kedua sisinya. Jadi ini granny yang ke-9 ya. Nah, sekarang kerjakan granny yang ke-10, 11, 12, 13. Jadi ada di dua sisi. Ini kerjakan sama dengan pengerjaan granny yang ke-6 tadi. Di sini posisinya seperti ini, pengerjaannya sama dengan memasang granny yang ke-6 tadi. Selalu mulai dari sudut dan dari dari kanan ke kiri seperti itu. Ini dikerjakannya sampai sini buat dua sisinya. Nah, seperti ini teman-teman kerjakan dua sisi. Mungkin videonya yang ini sampai di sini, lalu kita masuk ke granny yang ke-14 dan 15. Ini dikerjakan ya. Nah, ini sudah dikerjakan keempat sisinya, kedua sisi 4 granny seperti ini. Nah, lalu sekarang masuk ke granny yang ke-14. Nah, yang ini ke-14 di sini.
Nah, seperti ini. Lalu sisi satunya ini yang ke-15. Mulainya dari sini. Ini granny yang ke-14. Saya rasa video yang ini cukup sampai di sini. Karena cara pengerjaannya sama, nanti takutnya teman-teman bosan. Jadi langsung dikerjakan seperti sebelum-sebelumnya. Ini dilanjutkan ya, pengerjaan sama kedua sisi. Nah, ini sudah selesai dikerjakan kedua sisinya, granny terakhir yang ke-15, dan ini masih ada sisa benang di sini. Jangan diputus karena kita akan buat SC keliling ya. Nah, ini masing-masing loop di SC, 1 kali SC ini buat 1 putaran. Yang ini sudut dikasih 2 ya, yang sudut atas itu selebihnya masing-masing dikasih 1 loop. Begitupun dengan bagian chain 1 itu dikasih 1 kali SC. Nah, ini dikerjakan SC keliling ini 1 kali, lalu row berikutnya 1 kali. Jadi teman-teman kerjakan 2 kali SC keliling. Nah, ini row pertama. Ini untuk bagian sudut sama diisi masing-masing 1 ya. Nah, seperti ini. Ini dilanjutkan teman-teman buat SC sebanyak 2 row. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Semuanya 1 SC. 1 loop 1 SC. Nah, ini sudah selesai saya kerjakan 2 row. Seperti ini. Ini sudah putus benang juga. Ini sudah rapi. Nah, jadi seperti ini hasil akhirnya. Sekarang kita lanjut untuk memasang handle, atau teman-teman mau buat handle tasnya. Di sini saya mau pakai kulit sintetis. Nah, seperti ini. Ini tuh tali tas kulit ini ya, yang tote bag ya. Nah, jadi sebetulnya ini nggak ada lubangnya. Ini saya buat lubang sendiri seperti ini. Cara buat lubangnya menggunakan jarum sol, atau mau pakai rajutan lagi juga bisa. Nah, ini jangan lupa buat seperti ini dari rajutan. Nah, ini nanti fungsinya untuk menjahit handle dengan tasnya. Jadi buatnya SC. Di sini saya contohkan dulu, mungkin bagi teman-teman yang pemula. Buat SC 5 chain 5 kali, lalu di SC ke loop yang kedua. Jadi total SC-nya nanti ada 4. Lalu chain, putar balik. Nah, ini buat SC bolak-balik ini sebanyak 10 atau 11 row. Pokoknya 11 kali bolak-balik ya. Atau 10 kali bolak-balik buat SC. Nah, seperti ini. Kurang lebih panjangnya itu 5 cm. Nah, nanti ini ada fungsinya untuk di bagian
antara rajutan dan kulsin. Jadi dia penahan, jadi tidak langsung dijahit ke rajutannya, jadi nanti talinya kuat, rajutannya nggak meleot. Nah, buat seperti ini nih panjangnya kurang lebih. Lalu putus benang nih untuk menjahit nanti teman-teman sisakan kurang lebih 50 cm lah ya, jangan terlalu pendek. Ini gunakan juga jarum tapestri untuk yang mau pakai tali tas ini untuk menjahitnya. Nah, di sini dipasin dulu ini kulsinnya di bagian luar. Nah, ini lanjutannya tasnya. Nah, di bagian dalam ini yang tadi kita buat SC bolak-balik itu untuk menjahit handle-nya supaya tidak langsung ke rajutannya. Kalau hanya langsung ke rajutannya saya rasa kurang kuat, jadi kalau begini caranya udah pasti kuat insya Allah. Nah, seperti ini di sini ya, di pas atas motif di SC yang pertama, di bawah SC yang pertama. Ini memang agak sedikit ribet, tapi harus telaten, terus agak keras karena kursinya itu keras, jadi pakai tenaga udah pasti tangan itu agak sakit dikit, tapi nanti hasilnya insya Allah suka, hasilnya bagus. Atau kalau mau punya paku keling tuh yang buat digetok itu juga lebih bagus. Karena saya tidak ada, jadi saya jahit aja sekalian kayak untuk variasi lah. Nah, seperti ini jahit silang ya. Lalu sekarang ambil silangnya sini. Ini karena saya terlalu fokus, jadi kameranya nggak fokus ke kamera, jadi fokusnya ke mengerjakan ini. Jadi mohon maaf kalau agak miring-miring atau mungkin ada yang tidak kerekam ya, tidak keambil. Karena ini pakai tenaga ekstra, jadi harus pelan-pelan. Nah, seperti ini kita ambil yang ini, dilurus-lurusin ya, karena harus fokus di bawah kamera, terus tempatnya kecil, jadi agak seperti ini. Lalu lanjut, sekarang masuknya ke diluruskan ya, jangan lupa, jangan sampai nanti setelah capek-capek jahit hasilnya meleot, jangan. Nah, sekarang biar tembus ke sebelah sini, yang ini luar biasa keras, sampai jarumnya aja rada bengkok sedikit. Nah, seperti ini. Lanjut, lalu masuk ke sini.
Nah, seperti ini. Lalu lanjut lagi ke yang pertama tadi. Jadi 2 kali jahitnya tuh 2 kali, jadi nanti numpuk, nggak hanya 1 kali biar lebih kuat. Jadi 2 kali jahitnya. Nah, ini ditumpuk lagi 1 kali lagi, tinggal mengulang aja, jadi tidak terlalu keras, hanya mengikuti jejak yang tadi. Nah, seperti ini ya, diulang lagi 1 kali. Masuknya sudah tinggal ngikutin aja. Nah, ini sudah tinggal ngikutin aja. Ini dilanjutkan ya, seperti itu. Nah, ini sudah 2 tumpuk ya. Lalu lanjutkan yang bawah. Caranya masih sama. Ini kita masukkan lewat sini dulu biar nggak terlalu jauh. Ini cari dulu yang pas sama lubang kulsinnya. Nah, ini diluruskan dulu, jangan sampai nanti jahitnya miring. Nah, luruskan sampai sini sama ini. Nah, seperti ini caranya masih sama ya. Ini teman-teman lanjutkan. Nah, ini hanya tinggal ngulang aja, lanjutin seperti itu cara menjahit handle-nya. Nah, seperti ini sudah selesai. Untuk benangnya kita tarik ke sini. Ini beberapa kali ya, supaya tidak mudah lepas. Khawatir mudah lepas, jadi dililit-lilit gitu beberapa kali. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini lucu ya, kalau buat saya ini cantik. Jadi kan kalau pakai apa itu paku keling udah biasa, jadi ini begini dijahit, walaupun sedikit perjuangan, agak sakit. Nah, ini lanjutkan yang kedua. Nah, ini hasil akhirnya setelah selesai dijahit keduanya. Cantik kan? Seperti ini, simple ya. Jadi kita bisa kerjakan sendiri. Seperti ini, lalu kita lanjut ke bagian furing. Tas ini mau saya furing. Jadi ini tuh tas yang ketiga karena ketagihan buat Granny. Selamat mencoba ya teman-teman, insya Allah hasilnya suka. Nah, ini ketiga tas Granny saya sudah jadi dan ini sudah selesai pemasangan label, lalu furing. Terus di sini juga saya pakai kancingnya kancing magnet ya, tidak saya kasih sleting karena lebih simple aja seperti ini. Dan ini juga tas santai, saya rasa tidak perlu pakai sleting supaya lebih mudah digunakan. Nah, seperti ini.
Untuk penampakan akhirnya warnanya cantik-cantik ya, dan ini semua menggunakan benang sisa kecuali yang bagian nyambungnya itu. Nah, ini yang pakai tali rajut. Untuk tutorial tali rajutnya nanti menyusul ya. Kalau yang mau pakai tali rajut nanti akan saya buatkan tutorial tali rajutnya. Nah, ini warna yang ketiga. Ini untuk isinya juga, untuk bagian dalamnya juga lumayan ya, lumayan besar saya rasa. Nah, ini cocok lah untuk tas santai untuk jalan. Tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil tas ini. Nah, ini untuk furing full sampai ke atas, jadi tidak setengah, tidak di bagian bawahnya saja, jadi sampai atas tuh full puring. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini. Selamat mencoba, semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga tutorialnya membawa manfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan komen ya. Nah, ini untuk tali rajutnya. Nanti kita akan membuat tali rajut. Setelah yang ini selesai, insya Allah saya buat tutorial membuat talinya. Seperti ini. Semoga teman-teman juga ketagihan, semoga membawa berkah. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih untuk dukungan channel Prirajut Project. Sampai ketemu. Dadah, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.